Kiara. Hai Miss Dea. Kiara lagi ngapain? Aku lagi mencatat cerita Alkitab. Oh, cerita Alkitab. Buat apa tugas ya religian? Bukan Miss Dea, ada Children's Week di gereja aku. Jadi diminta untuk semua anak membawa khotbah setiap malam. Setiap malam? Semua anak? Iya, Berarti Kiara juga dong? iya. Kapan Kiara bawa khotbahnya? Setahu aku besok. Besok? Wih, tapi untung aja Kiara udah persiapkan ya. Tapi Kiara udah paham belum ceritanya? Nah, itu dia. Ada yang saya belum paham. Kayaknya seperti cerita di Alkitab deh tentang murid-murid Yesus. Waktu itu, Yesus juga sedang mengajarkan sesuatu kepada mereka. Tapi mereka juga belum mengerti sama kayak Kiara. Tapi Tuhan kasih solusi buat mereka. Kata Tuhan, harus meminta Roh Kudus biar boleh membantu mereka untuk memahami firman Tuhan. Jadi Kiara, apa yang harus dilakukan biar bisa memahami firman Tuhan? Kita harus meminta Roh Kudus. Iya, kita harus meminta Roh Kudus kepada Tuhan biar dapat menolong kita untuk memahami firman Tuhan. Jadi, mari kita saksikan Mesbah Cilik. Pernahkah kamu harus menunggu sesuatu yang sangat kamu inginkan? Kamu meminta kepada ayah atau ibumu dan mereka berkata kamu harus menunggu sebentar. Yesus berjanji untuk mengirimkan Roh Kudus kepada murid-muridnya, tetapi mereka harus menunggu. Ketika Roh Kudus datang, itu tidak seperti yang mereka harapkan. Kota Yerusalem dipenuhi dengan orang-orang. Jalanan berdebu penuh dengan para pelancong yang berisik dari seluruh dunia. Orang-orang berteriak dan mendorong jalan mereka melalui kerumunan. Keledai mengembik, bayi-bayi menangis. Ribuan orang Yahudi mengunjungi kota suci Yerusalem untuk merayakan hari raya Pentakosta. Para murid dan banyak orang percaya berkumpul bersama, menyembah dan berdoa kepada Tuhan. Tetapi tidak ada seorang pun dalam kelompok itu yang mengharapkan hal menarik yang akan terjadi. Tidak pernah terjadi hal seperti itu sebelumnya. Tiba-tiba terdengar suara aneh dari langit. Terdengar seperti angin yang kuat dan kencang. Tapi itu bukan angin. Suara itu masuk dan memenuhi seluruh rumah. Kemudian suara itu menghilang. Pada orang percaya saling memandang. Mereka melihat sesuatu yang tampak seperti lidah-lidah api. Api itu menyebar ke seluruh ruangan dan menyentuh setiap orang. Roh Kudus. Para orang percaya tiba-tiba dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus Tuhan sama seperti para nabi dulu. Mereka hampir tidak bisa percaya dengan apa yang sedang terjadi dan mereka mulai memuji Tuhan dengan keras. Kerumunan di luar rumah semakin besar. Apakah kamu mendengar apa yang aku dengar? Mereka bertanya satu sama lain. Kemudian kerumunan mendengar sesuatu yang berbeda. Seolah-olah semua orang dalam rumah itu berbicara dan berteriak pada saat yang sama. Sekarang apa? Diam, dengarkan. Seorang pria dari Syria mengayunkan tangannya ke udara. Aku mendengar seseorang di rumah itu berbicara dalam bahasaku. Aku juga. Seorang pelancong dari Mesir terkejut. Seorang di rumah itu berbicara dalam bahasaku. Omong kosong. Suara kasar terdengar. Orang-orang di rumah itu hanya mabuk. Mabuk. Beberapa orang yang tidak tertib berseru. Petrus dan para rasul lainnya keluar dari rumah. Petrus mulai berbicara dengan suara yang sangat keras sehingga semua orang bisa mendengarnya.
Hai orang-orang Yahudi dan semua yang tinggal di Yerusalem, katanya. dengarkan aku, dan biarkanlah aku memberitahu kalian apa artinya. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kalian duga. Petrus kemudian memberitahu kerumunan tentang Yesus. Dia mengatakan pada mereka bahwa Yesus telah mati untuk dosa mereka. Dia memberitahu mereka bahwa Yesus telah bangkit dari kematian dan sekarang berada di surga. Dia memberitahu mereka bahwa Tuhan akan mengampuni dosa-dosa mereka. Dia berjanji bahwa mereka juga bisa menerima hadiah Roh Kudus dari Tuhan. Orang-orang mendengarkan dengan tenang, dan banyak orang percaya apa yang mereka dengar. Sekitar 3.000 orang memutuskan untuk mengikuti Yesus Kristus. Roh Kudus juga akan memenuhi hidupmu. Dia akan membantumu untuk memberitahu orang lain tentang Yesus. Dengan siapa kamu akan berbagi kabar baik ini?